Panggung hiburan tanah air kembali berselimut duka. Pesinetron Edi Suwandi yang dikenal dengan nama Edi Oglek telah berpulang ke pangkuan Sang Pencipta pada Senin 28 Juni 2021. Almarhum meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Selasa kemarin, almarhum dimakamkan di TPU yang dikhususkan untuk jenazah COVID-19 di wilayah Pedurenan, Bekasi, Jawa Barat. Prosesi pemakaman pun mengikuti protokol COVID-19. Sebelum jenazah dimakamkan, nampak komedian Kubil Madit dan beberapa sahabat hanya bisa menyaksikan dari jauh momen pelepasan jenazah almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya. Maka seperti inilah prosesi pemakaman komedian Edi Oglek. Dan seperti apa juga kronologis kepergian almarhum Edi Oglek menurut sang sahabat Kubil Madit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan teman kita, sahabat kita, Bang Beng Edi Suwandi, mudah-mudahan ditempatkan, dijadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga. Amin ya Allah. Amin. Dan insya Allah beliau ketemu dengan datuknya baginda Rasulullah SAW. Insya Allah masukkan ke surga kita usaha. Mudah-mudahan kita yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, mobil khusus kepada Mbak Eha dan Sarah, mudah-mudahan tetap sabar. Amin. Dan secepatnya beliau bisa sembuh dan bisa beraktivitas kembali, bisa bergabung bersama kita. Mundur dulu, Bang. Selfie, pakai selfie. Itu mobil jangan orang masuk, itu mobil bilang gitu. Yang udah keluar mobilnya. Udah keluar. Itu ya. Almarhum Bang Edi itu punya riwayat penyakitnya darah tinggi, ya, punya penyakit darah tinggi, dan beberapa bulan yang lalu, bahkan setahun yang lalu dia udah jalanin terapi. Bahkan terakhir itu juga beliau kolesterolnya tinggi, ya, sampai beliau terapi nggak rumah sakit tapi juga terapi, ya. Jadi ya beliau sangat rajin, ya. Di ujung akhir hayat beliau, ya, subhanallah, ya, Allah berkehendak lain, ternyata beliau kurang sehat dan ternyata beliau terpapar COVID. Tapi memang ada penyakit bawaan. Ada penyakit bawaannya. Kemarin, ya, hari kemarin itu hari Senin jam 15.30, ya, ba'da asar lah, insya Allah itu beliau udah di RSUD Bekasi. Beliau 2 hari sebelumnya beliau isolasi mandiri, terus pagi-pagi beliau hilang subuh apa malam itu terasa berat napasnya, ya, sesek. Yang pada akhirnya diambil keputusan, beliau telepon, terus beliau dijemput dari pihak puskesmas atau apalah, saya juga kurang paham banget, tapi yang jelas beliau dijemput, mobil dibawa ke rumah sakit itu hari Minggu siang, ya. Beliau malah yang telepon aneh, pagi nih telepon, beliau mungkin lagi apa, angkat, berarti dia telepon balik, Bil sehat, malah dia nanya kabar aneh, sehat, sehat Bil, gimana? Itu yang ngomong, Bil lo protek dia, ini lo makanan, iya pokoknya udah apa aja yang udah pokoknya, ya segala yang istilahnya lo coba deh minum air kelapa misalnya, iya udah gue lakuin segala macam itu, kita ngobrol, ya, ngobrol banget. Nah hari Senin pagi dapat kabar kalau beliau tak sedikit sesak, ya kan, terus dibawa ke rumah sakit, yaitu siang ini sempat komunikasi dengan
pribadinya, asisten pribadinya ya. Nggak apa-apa nih Bang Haji katanya, cuman kondisinya drop banget gitu, sampai istilahnya dia punya oksigennya menurun banget di bawah 60 gitu. Warning banget sih katanya, warning banget. Nah kita berharap ya Allah, mudah-mudahan Bang Edi kuat, mudah-mudahan Bang Edi bisa melewati masa krisis ini. Dan ternyata 1 jam kemudian beliau dinyatakan nggak ada. Shock banget sih, shock banget, shock banget. Cuman berapa jam di rumah sakit itu. Ya, anak yang pertama sama istrinya, tapi anak yang kedua alhamdulillah beliau dinyatakan negatif gitu. Jadi yang sekarang ya, ada di rumah ya, menjalani isoma itu anak pertama dan istrinya. Kepergian Edi Oglek di usia 54 tahun meninggalkan duka yang begitu dalam bagi keluarga tercinta. Tak hanya itu, berpulangnya sang komedian ini pun menggoreskan kesedihan mendalam bagi sahabat karibnya Kubil Madid. Puluhan tahun merajut tali persahabatan bersama almarhum, sosok almarhum begitu dekat dengan sahabat-sahabatnya. Air mata Kubil Madid pun tumpah ketika meluapkan kesedihan di hatinya. Lantas seperti apakah sosok almarhum Edi Oglek di mata sahabatnya? Aneh bergaul sama almarhum itu bukan setahun 2 tahun. Dari semenjak SMA kita udah bergaul, berkesenian. Kita memang dari dulu memang subhanallah ya nggak pernah kasarnya pisah untuk berkesenian. Berkesenian hampir kurang lebih 30 tahunan lebih ya. Dari SMA kita berkarya, main teater, ya sampai kita main sinetron bareng, sampai punya manajemen akhirnya juga bareng. Ya nggak bisa diceritain lah ya, kebersamaan kita ya memang sangat-sangat ya, kalau dibilang banyak cerita, banyak pengalaman, banyak apa ya, kalau dibilang kenangan yang membuat kami jadi awet bergaul ya, awet bergaul dan kebersamaannya luar biasa. Ya nggak sampai di situ, ketika kita memutuskan untuk berumah tangga ya, Bang Edi nikah, Ane yang jadi saksi. Ketika Ane nikah, Bang Edi yang jadi saksi. Artinya ya sebuah persahabatan yang menurut Ane sangat luar biasa. Ane dengan Bang, jujur dari lubuk hati yang paling dalam, kehilangan sampai anaknya itu ngebahasain Ane, itu anaknya diajarin sama bapaknya manggil Ane Uwa, padahal ya secara garis keturunan ya kita lain bapak, tapi kedekatan itu yang membuat Ane nggak mengajarkan anaknya Bang Edi itu begitu harus dekat dengan Ane, terus ya Ane juga ngajarin anak-anak Ane harus dekat dengan Bang Edi gitu ya. Jadi luar biasa pergaulan kami, sangat luar biasa, dan ya, sangat kehilangan banget sosok Bang Edi yang orang yang sangat ceplos. Beliau sangat memprotek Ane dalam hal untuk mengambil kebijakan, terutama dalam bidang kesenian. Dalam bidang kesenian, karena memang kita bareng-bareng ngurusin sanggar, kalaupun ada hal-hal yang kurang enak, kurang serap, beliau langsung negor Ane tuh, langsung negor Ane. Puluhan tahun berkecimpung di dunia sinetron, sosok almarhum Edi Oglek memang telah membintangi sejumlah judul sinetron. Berbagai karakter pun berhasil diperankan almarhum selama bermain sinetron. Meski dikenal bermulut tajam lewat perannya di sinetron Tukang Bubur Naik Haji, sosok almarhum sendiri rupanya suka membantu orang-orang terdekatnya. Hal itulah yang membuat Kubil Madid berurai air mata ketika mengisahkan betapa baik hatinya sang almarhum terhadapnya. Terakhir kita Ane berkomunikasi, terakhir bercengkrama itu kita bikin biasa tiap tahun kan bikin halal bihalal, biasanya keluar kota atau bikin gatheringnya, karena keluarga semua ikut, yang berkeluarga, yang punya anak bini semua ikut. Cuman karena pandemi ini kita 2 tahun ini bikin di rumah, dan kebenaran bikin di rumah Ane. Kemarin beliau sampai jam, dari kegiatan kita kan dari jam 10 jam 11 sampai jam sore sampai maghrib beliau belum nggak pulang. Bercanda sama kita semua bercanda. Itulah kenangan terakhir bisa berkomunikasi langsung gitu pada saat kita halal bihalal itu. Ya kita sama temen kayak kita berteman kan udah bukan setahun 2 tahun ya, saling merasakan satu sama lain. Artinya ya kalau boleh
ngomong maaf lahir batin, kadang-kadang jujur kalau aneh nggak punya duit, kalau aneh nggak punya pulus, di lo punya duit gak di, gua ada ini, di lo pakai aja dulu gitu kan. Sampai sekarang aja nih masih ada sangkutan terakhir, ya Allah di gua punya salam. Bil punya duit nggak di? Alhamdulillah Bil, gua baru turun. Gua pakai dulu deh dia, gua belum keluar. Pelur. Saya juga mau. Itu bisa kisaran bisa 50 juta juga tahun itu. Cuma bannya dari Delman. Belum sempat ngulangin angkutan, ternyata jadinya udah kebalik. Ya, aneh berharap istri sama anaknya kuat cobaan ini, karena apa? Ya juga sekarang kan lagi terpapar sakit ya, supaya imun kita kasih support terus. Habis ini juga setelah penguburan kita sepakat beberapa teman ke rumahnya, walaupun kita nggak bisa berkomunikasi langsung, mungkin dari balik ya itu protokol kesehatan paling dari barak pagar lah nanti ya, yang penting kita bisa ngelihat, bisa bertatap muka langsung lah, itu aja ya. Setelah ini buat sahabat-sahabat semua, buat teman-teman semua yang kenal, yang gemar dengan Bang Edi Oglek, dengan ketulusan hati kami memohon untuk membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam kebersamaan ada hal yang tidak berkenan lahir maupun batin dari lubuk hati yang paling dalam. Dan kami berharap, minta doanya, minta ridhonya, mudah-mudahan almarhum dijadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga, riyadhah min riyadil jannah, dan insyaallah almarhum ketemu dengan datuknya baginda Rasulullah SAW dan dimasukkan ke surga firdausnya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf lahir batin, doain Ani juga biar sehat, antum semua juga yang ngeliat video ini ya, yang tayangan ini mudah-mudahan juga sehat, berkah, nggak ada halangan apapun. Itu aja, makasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum.